Dari Kota Makassar, di mana Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hadir di Silaturahmi Ulama di Kota Makassar. Forum Silaturahmi Ulama menggelar diskusi ekonomi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto di Hotel Claro, Jalan Andi Petarani, Kota Makassar. Tepatnya pada Sabtu 12 Maret 2022. Sederet tokoh hadir di kegiatan tersebut seperti Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Kartasasmita, dan juga ada tokoh Bugis Aksa Mahmud dan Erwin Aksa. Ada juga Ketua Komisi 1 DPR RI Mewetia Hafid, Ketua Komisi 11 ada DPR RI ada Bapak Dito Ganinduto, dan juga ada Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Cusaini Patopoi. Dan ada pula Wali Kota Parepare Bapak Taufan Pawe, kemudian disusul oleh Ketua DPP AMPG Bapak Ilham Permana dan Ketua MUI Sulsel Agaha Prof Najamuddin. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Ari Mariadi di Kota Makassar. Halo, selamat siang rekan Ari. Ya, halo, selamat siang Pak Kinan dan Tribuners. Baik, bisa Anda informasikan apa saja pembahasan dalam pertemuan tersebut, tepatnya di Hotel Claro, Kota Makassar? Baik, Mbak Kinan, selamat siang Tribuners. Jadi tadi berlangsung acara silaturahmi ulama se-Sulsel dari 24 kabupaten kota bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Jadi hadir ini pengurus-pengurus Ormas, NU, Muhammadiyah maupun pengasuh pondok pesantren dari sejumlah kabupaten kota hadir membincangkan tentang kondisi ekonomi di tengah pandemi COVID-19 dan ekonomi kerakyatan. Dalam kesempatan itu juga Airlangga Hartarto menyalurkan sejumlah bantuan kepada sejumlah pondok pesantren terpilih. Seperti itu Mbak Kinan. Ya baik, apa penyampaian Bapak Airlangga Hartarto? Jadi dalam kesempatan itu Airlangga hadir dalam kapasitas sebagai Menko Perekonomian. Jadi dalam 2 tahun ini ia bertugas menangani ekonomi termasuk juga penanganan pandemi. Jadi dalam kesempatan itu selain berbicara tentang ekonomi, Airlangga ini juga berbicara tentang kasus COVID. Jadi Airlangga ini mengajak masyarakat, mengajak para ulama untuk menyukseskan vaksin. Jadi sejauh ini katanya di Sulsel sudah ada 85% vaksin dosis pertama. Sementara dosis kedua baru 52,9%. Airlangga menyebut untuk melawan Omikron ini, kalau misalnya sudah dosis kedua, itu sudah punya kekebalan tubuh atau herd immunity, kekebalan kelompok. Ia juga menyebut sejauh ini ada 10.000 katanya kasus aktif Omikron di Sulsel. Dalam kesempatan itu Airlangga juga mengulas angka pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik katanya di tengah pandemi. Kalau angka nasional 5%, sementara Sulsel ternyata angkanya tinggi mencapai 7,89%. Seperti itu Mbak Kinan. Ya baik rekan Ari, bisa Anda informasikan juga siapa saja tokoh-tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut? Jadi tokoh-tokoh ini ada ulama dari 24 kabupaten kota, baik dari Ormas maupun pengasuh pondok pesantren. Ada juga tokoh Bugis sebagai Dewan Pembina Pesantren, yaitu Bapak Aksa Mahmud, ada juga Bapak Erwin Aksa. Nah, kalau rombongan Pak Airlangga ini dia didampingi juga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Ada juga anggota DPR RI, Ketua Komisi 1 Mewetia Hafid, dan Ketua Komisi 11. Ada juga Ketua MUI Sulsel Andre Gurta, Profesor Najamuddin. Ada Wali Kota Parepare, dan sejumlah tokoh-tokoh lainnya lagi Mbak Kinan, seperti itu. Ya baik rekan Ari, terima kasih untuk informasi lengkap Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil pernyataan langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Menko Perekonomian. Ada Bapak Airlangga dan kemudian dilanjutkan oleh Ketua MUI Sulsel Agaha Prof Najamuddin. Berikut liputannya untuk Anda.
Aksa dan juga para dari ormas-ormas keislaman, dan dalam pertemuan ini disampaikan terkait dengan perkembangan perekonomian keumatan dan pengembangan UMKM di Sulawesi Selatan. Dan dalam pertemuan tersebut saya juga berterima kasih kepada Ketua Majelis Ulama Sulawesi Selatan karena capaian vaksinasi di Sulawesi Selatan sudah baik, di atas 90% dosis pertama, dan dosis kedua masih perlu didorong sampai dengan 70%. Dan ini semua tidak lepas dari peran para kiai, para alim ulama yang membuat masyarakat confident untuk dilakukan vaksinasi, dan kami tidak melihat ada persoalan di situ, dan juga mengapresiasi kepada gubernur karena varian Omikron di Sulawesi Selatan ini sudah mulai melandai. Namun saya juga mengingatkan bahwa kita harus terus menjaga dan waspada, karena selama ini yang terdampak itu adalah mereka yang lansia, komorbid, dan baru disuntik 1 kali. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin menggerakkan perekonomian, maka persyaratan kesehatan itu menjadi persyaratan utama. Dan tadi juga saya sampaikan, untuk mobilitas, pemerintah sudah mencabut terkait dengan kewajiban melakukan PCR dan swab antigen untuk penerbangan dalam negeri bagi mereka yang sudah 2 kali divaksin atau ditambah booster. Nah, tentu terkait dengan kegiatan operasi ataupun kegiatan di ekonomi di pesantren, pemerintah mendorong kegiatan ekonomi keumatan, beberapa kegiatan antara lain mendorong bank syariah, karena kita sekarang sudah punya bank syariah yang cukup besar, kemudian juga dalam kredit usaha rakyat yang didorong untuk mendorong perekonomian, dan tahun ini pemerintah menganggarkan 283 triliun dengan bunga 3%, di mana 3%-nya disubsidi oleh pemerintah. Sehingga juga beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk membantu langsung, misalnya bantuan tunai untuk pedagang kaki lima, warung, dan nelayan, yang dalam bulan-bulan ini atau dalam hari ini akan segera diluncurkan melalui TNI Polri, besarnya 600.000 per orang, dan direncanakan untuk 2,7 juta masyarakat. Demikian, Pak Kiai. Mungkin Pak Ketua bisa menyampaikan ke teman-teman media apa ada arahan yang ingin disampaikan ke teman-teman media. Harapan-harapan Pak Ketua. Saya sebagai ketua profesional tentunya penuh harapan banget dengan kedatangan Bapak Menteri Koordinator Perekonomian. Insya Allah ekonomi kita di Sulawesi ini akan meningkat, insya Allah. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Menko Perekonomian, dan juga ada Ketua MUI Sulsel, ada Bapak Agaha Prof. Najamuddin. Dan terima kasih rekan Ari Mariadi yang melaporkan langsung dari Kota Makassar untuk informasi Anda, dan selamat bertugas kembali.